Iya, shalom, selamat malam saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap setia untuk mencari Tuhan. Ya, dan biarlah hari-hari ini kita mau terus bersuka cita ya di dalam hidup kita. Apapun persoalan, apapun masalah, kita mau percaya bahwa bersama Tuhan kita dapat melewati segala hal. Ya, selama kita tetap kuat, semua masalah itu ada jalan keluar. Tidak ada satupun ujian yang tidak ada jawabannya. Percayalah, bersama Tuhan kita sanggup. Bagian kita hanyalah menyenangkan Tuhan, membawa hidup kita, membawa penyembahan kita, menyenangkan hatinya. Maka selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja. Mari kita bawa persembahan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami membawa hidup kami malam hari ini di dalam penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan pikiran, perkataan hati dan seluruh perbuatan hidup kami agar kami layak untuk membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagimu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Segala pujian, hormat bagimu, bahkan sembah kami bagimu Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Lebih lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
sebagai persembahanku. Kami rindu membawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan, persembahan hidup kami. Hati yang kudus, hidup yang kudus, yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan Engkau, yang menyenangkan Engkau. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau memilih kami. Engkau hadir di hidup kami menyatakan diri-Mu. Engkau hadir di hidup kami menyatakan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau memilih kami yang tidak layak dan Engkau jadikan kami layak. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau hadir dalam hidup kami, mengubahkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, Kau hadir, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi bersyukur Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Kau hadir di hidup kami. Kau hadir Tuhan. Oh, kami bersyukur Kau memilih kami, Kau selamatkan kami Tuhan.
Katakan saudara. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Amin Yesus. Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Sebuktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tangan, Tanda kami berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, your presence, Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me. Oh, you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Satu hal yang mau kami percayai, kami tahu kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan seberat apapun pencobaan yang kami hadapi, ajar kami terus percaya, ajar kami terus berserah, ajar kami terus berharap, ajar kami terus percaya bahwa kami memiliki hidup dalam kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, yang kami lakukan hanyalah mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, bahwa kami terus mempersembahkan persembahan hidup bagi Tuhan.
dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup yang bertobat. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan saudara, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali lagi saudara, kita mau katakan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami tahu tidak ada satupun yang bisa kami berikan untuk menggantikan kasih setia Tuhan di hidup kami. Bahkan Engkau yang sudah menciptakan kami, memberikan nafas hidup, memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup di dunia ini Tuhan. Ajar kami hidup sungguh-sungguh bagi Engkau. Ajar kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan. Bahkan malam ini Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami, memberi cara pandang kami, sesuatu yang baru untuk kami melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ubahkan seluruh hidup kami Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur, firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu. Ya, shalom Ibu. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur
sakit tumor saya sudah disembuhkan Tuhan dengan doa puasa selama 10 hari. Hasil ronsen terakhir dokter bilang tumornya sudah tidak ada. Wow. Bahkan dokternya sampai muter-muter hasil ronsennya kok bisa hilang katanya. Saya bilang saya berdoa terus dok karena saya tidak mau dioperasi. Saya takut ginjal saya rusak. Jadi ini ada satu kisah ya saudara yang dikirimkan. Satu kesaksian. Saya akan bacakan. Jadi Bu, dia kena sakit dan akhirnya periksa ke dokter ya. Dan dokter itu berkata bahwa dia mengalami tumor ginjal. Dan saat itu pas pulang saya di jalan naik motor saya menangis. Saya terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena waktu di CT scan yang terakhir saya itu masih puasa Bu. Jadi dia berpuasa 10 hari saat dokter menyatakan bahwa dia kena tumor ginjal dan harus segera dioperasi. Tapi karena dia takut dioperasi ibu ini, dia berdoa puasa, dia memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Saat dokter memvonis dia kena tumor, ya dia doa puasa 10 hari dan pada waktu di CT scan yang terakhir dia masih berpuasa. Sebelum saya masuk ke rumah sakit, saya melewati pepohonan yang bersih Bu dan saya berhenti, saya turun dari motor, saya duduk di bawah pohon itu lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata Tuhan saya mau ke rumah sakit dan mau dironsen lagi. Saya minta mujizat-Mu Tuhan supaya tumor yang di ginjal saya disembuhkan. Karena saya juga tidak mau bolak-balik dironsen dan karena radiasi ronsen itu juga bisa berbahaya. Saya mau ini yang terakhir Tuhan saya ke rumah sakit. Lalu saya menangis terus, lalu saya melanjutkan perjalanan saya ke rumah sakit. Ketika mendekati ruangan ronsen, tangan saya kedinginan dan gemetar Bu, karena saya takut bagaimana nanti hasilnya. Jadi saya terus berdoa sampai saya selesai di ronsen. Setelah saya di ronsen, saya pulang ke rumah karena saya harus menunggu hasil ronsennya itu baru keluar seminggu lagi. Di rumah saya terus berdoa bersama suami agar mujizat juga boleh terjadi. Puji Tuhan setelah seminggu kemudian saya kembali ke rumah sakit untuk ambil ronsen. Dan puji Tuhan dokter menyatakan bahwa tumor yang ada di ginjal saya itu hilang, sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah yang bermurah hati ketika kita mau terus mencari Dia. Terima kasih juga Ibu Debbie buat khotbah-khotbahnya yang terus menguatkan saya dan membuat saya jadi bisa berubah. Saya menjadi orang yang lebih sabar dan juga mengasihi suami. Bahkan sekarang kami sangat berbahagia Bu, puji Tuhan. Kami percaya segalanya akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin saudara ya. Kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang mengalami mujizat yang dahsyat. Ya Tuhan itu menyatakan anugerahnya kepada orang-orang yang mau terus setia dan sungguh-sungguh. Ibu ini berpuasa selama 10 hari ketika dia mendapat vonis bahwa dia mengalami tumor ginjal. Dan Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dan dia juga tahu batas kekuatan kita. Ibu ini terus berharap pada Tuhan, memohon, merendahkan diri. Dan akhirnya dia melihat Tuhan menjawab doanya secara luar biasa ketika di ronsen yang terakhir. Dokter menyatakan bahwa tumornya sudah hilang saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu ya Tuhan yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk berharap, tetaplah setia, tetaplah cari Tuhan sungguh-sungguh ya agar kita juga boleh melihat anugerah Tuhan, agar kita juga boleh melihat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara ya tetaplah ya beriman, percaya bahwa apa yang tidak sanggup kita pikirkan dengan kekuatan kita, itu tak sanggup Tuhan lakukan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat luar biasa memberkati kita semua.
Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, selamat siang. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saya mau bersaksi Bu, bahwa pada tahun 2000 saya menikah di sebuah gereja yang sangat kecil dan sangat sederhana. Karena kesederhanaannya di saat pemberkatan nikah sebagian jemaat tidak boleh masuk ke gereja. Karena takut kalau gerejanya itu nanti kursinya pada reot dan patah, jebol sehingga jemaat lain ikut beribadah hanya di luar gereja saja. Dan akhirnya setelah selesai kami pemberkatan nikah, di situ saya mendengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa saya disuruh Tuhan untuk bertanggung jawab dan membangun gereja tersebut. Dan akhirnya saya menyampaikan kepada suami hal itu, hal yang saya dapatkan. Dan suami saya hanya tersenyum sambil memandang saya. Dan di tahun 2019 Tuhan berkata lagi bahwa saya harus memperhatikan gereja itu, di mana saya pernah diberkati. Dan sesudah itu Bu, saya sampaikan lagi kepada suami saya. Kemudian suami saya berkata kalau memang Tuhan yang menyuruh dan Tuhan yang berbicara, maka hal itu harus kita lakukan. Jikalau Tuhan yang berbicara, maka Dia akan menyediakan dengan iman yang ada pada kita. Maka di awal tahun 2020 kami memulai melakukan pembangunan gereja tersebut Ibu. Dan puji Tuhan, pada Natal yang kemarin kami sudah memakai gedung gereja yang baru. Puji Tuhan Bu, jika kita percaya Tuhan yang memanggil, maka kita juga akan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu biarlah kita semua boleh tetap taat dan setia mendengar suara Tuhan. Demikianlah kesaksian saya Bu, terima kasih. Saya adalah pendengar setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya berdoa semoga Ibu beserta keluarga selalu sehat dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, terutama dalam keadaan seperti saat ini. Puji Tuhan ya. Kesaksian yang sangat luar biasa saudara, ya, di mana Tuhan menggerakkan ya mereka untuk memperhatikan pembangunan gereja yang dulu mereka di tempat mereka diberkati. Kita semua terpanggil untuk masuk dalam pelayanan. Ya, tidak semua mungkin orang bisa berkhotbah, tidak semua orang bisa mimpin pujian, ya, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil yang kelihatannya sederhana. Ya, saya juga bersyukur untuk semua jemaat Mesbah Doa yang sudah turut mengambil bagian untuk pembangunan rumah ibadah yang ada di NTT. Ya, kita sudah menyelesaikan, ada 3 gereja yang sudah selesai ditangani dan sudah puji Tuhan keadaannya sekarang sudah digunakan secara baik ya seperti sedia kala. Ya, dan sekarang masih ada 2 lagi saudara yang terus berjalan pembangunan gereja. Saya percaya setiap kita dipanggil ya, dengan apa yang ada yang kita punya, kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, yaitu juga berarti kita taat dan setia. Nanti ya kami akan tayangkan ya hasil dari pembangunan gereja di sana. Ya, karena ini masih ada 2 gereja yang belum selesai, jadi mungkin kita masih menunggu. Tetapi ya dari tempat ini juga saya terus mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat Mesbah Doa yang sudah turut mengambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Saya percaya apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia sebab Tuhan memperhitungkannya. Seperti kesaksian malam hari ini ya, ketika kita berniat untuk mau, maka Tuhan yang mencukupi ya, karena Alkitab berkata, Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penuai. Terima kasih kesaksiannya Bu, bagi para penabur. Tuhan menyediakan benih bagi para penabur. Kalau kita mau menjadi penabur, maka benihnya itu Tuhan yang akan menyediakan bagi kita, karena memang sejujurnya semua yang kita miliki pun itu adalah milik Tuhan. Baik, terima kasih buat kesaksiannya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yeskiel pasal yang ke-32. Kemarin sudah sampai pada ayat yang ke-24. Ya, kemarin kita sudah membaca tentang kisah dari nyanyian ratapan mengenai Fir'aun. Ya, kemarin ayat yang ke-24 di sana dikatakan, di situ Elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyat yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang yang hidup.
Mereka menanggung nodanya bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur. Apa yang Tuhan buat itu memberikan kepada kita ya satu pelajaran agar kita ini takut akan Tuhan, melihat semua yang terjadi. Bahkan mereka yang percaya dengan doktrin-doktrin setelah kematian bahwa akan ada kehidupan kembali lagi, disitulah Tuhan menyatakan lewat Yehezkiel bahwa mereka tidak berkuasa atas nyawa mereka. Orang yang sudah mati itu turun ke dunia yang paling bawah. Bahkan di sana terdapat penghukuman, saudara. Kita lanjut ayat 25. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh, firman Tuhan berkata, di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama-sama dengan orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Sangat mengerikan, saudara, pemandangan ini ya. Firman Tuhan berkata mereka ada di tengah-tengah orang yang terbunuh. Ayat 26, di situ Mesek dan Tubal dan dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang yang hidup. Elam ini adalah bangsa dengan tentara yang kejam dari wilayah timur Asyur, saudara ya. Tadi kita baca tadi di situ ya, Elam ini ya, ayat yang keberapa tadi, ayat yang ke-24. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak. Jadi Elam adalah bangsa dengan tentara yang terkenal kejam. Itu dari wilayah timur Asyur mereka. Mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar ya, dan akhirnya membangun kembali diri mereka dan menjadi bagian dari Persia. Demikian juga Mesek dan Tubal itu adalah wilayah yang terletak di daerah timur Asia Kecil. Sekarang itu dikenal dengan Turki, saudara ya. Itu adalah Mesek dan Tubal ini. Sekarang ini daerahnya yang disebut Turki. Di Timur Tengah ya. Di pasal 38 dan 39 nanti kita akan melihat mereka digambarkan sebagai sekutu Gog, yaitu raja agung dari sebuah konfederasi. Mereka termasuk bangsa jahat yang akan dihukum karena berperang melawan umat Allah. Bahkan mereka ya, Mesek dan Tubal juga terbaring di kuburan mereka ya, dikatakan di tengah-tengah orang yang terbunuh, karena ketika mereka juga ada di bumi, mereka sudah menimbulkan ketakutan bagi orang-orang lain. Ya, ayat 27. Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisainya terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang yang hidup. Ya, jadi kita lihat ya, mereka ini tidak dikuburkan seperti para pahlawan yang pedangnya itu ditaruh di sisinya atau di bawah tempat tidurnya ya. Tetapi mereka tidak. Ayat yang ke-28, engkau akan terlentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Ya, jadi mereka itu diletakkan hanya di tengah-tengah orang yang tidak bersunat. Ya, itu artinya saudara, bahkan mati pun mereka dipermalukan, saudara ya. Ayat 29. Di situ Edom raja-rajanya dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dekat orang-orang yang tidak bersunat dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Sekalipun ketika masa hidupnya mereka terkenal kuat dan kejam, bahkan mereka menakuti orang-orang yang hidup karena kekejaman mereka. Tapi ketika Tuhan izinkan penghukuman datang, mereka mati, bahkan kematiannya itu tidak terhormat. Mayat mereka hanya diletakkan di depan orang bersama-sama dengan orang-orang tidak bersunat. Ya, dengan orang-orang yang mati terbunuh oleh karena pedang. Jadi tidak ada penghargaan sedikit pun, bahkan sampai dia mati. Ingat saudara, ketika kita mati satu saat nanti yang kita tinggalkan itu nama baik. Makanya Alkitab berkata, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, dulu saya pernah
tahu ada seorang yang meninggal, ya padahal dia hamba Tuhan, tapi dia jatuh dalam dosa persinahan, dia bercerai dengan istri saudara, dan akhirnya ya ketika dia mati bahkan anak-anaknya pun tidak mau datang saudara. Ya bahkan orang-orang itu tidak mau melihat dia. Kenapa? Ya karena ingat saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini harus kita tuai di kemudian hari. Ya bahkan ya ketika kita mati pun satu saat biarlah kita mati meninggalkan kesan yang baik. Ya ini raja-raja bahkan bangsa-bangsa yang jahat ketika mereka hidup dan mereka mati tidak dihargai sebagai pahlawan. Tetapi jenazahnya hanya digeletakkan dengan orang-orang yang tidak bersunat dan orang-orang yang tidak terhormat ya. Ayat yang ke-30, di situ pemimpin-pemimpin dari utara semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan malu turun dekat orang-orang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang dan mereka menanggung noda-nodanya bersama dengan orang-orang yang turun ke dalam liang kubur. Ya sekali lagi ya ketika mereka hidup mereka sangat menakuti banyak orang karena kekejamannya. Tapi pada akhir hidupnya ingat saudara, kita semua manusia ini terbatas dan tidak selamanya kita hidup. Ada saat nanti kita mati. Karena itu ketika Tuhan memperingatkan untuk kita bertobat, bertobatlah. Ketika Tuhan memperingatkan untuk kita kembali kepada jalan-jalannya, kembalilah. Jangan terus hidup dengan kekerasan hati dan tidak mau bertobat sama sekali. Ayat yang ke-31. Fir'aun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib halayak ramai yang mengikutinya. Fir'aun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 32. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Fir'aun dengan seluruh halayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahkan pengikutnya juga binasa saudara ya. Karena itu hati-hatilah ketika kita mengikuti seseorang. Ya ikutilah orang benar supaya nasib kita juga mengikuti kebenaran. Kalau kita ikut orang yang salah, pemimpin yang salah, maka nasib kita juga akan menjadi sama. Ya seperti halnya Tuhan menghukum Fir'aun, Tuhan menghukum seluruh pengikutnya. Para pemimpin dari utara mungkin adalah yang dimaksud sini raja-raja dari negara-negara kota Venesia. Setelah membaca nubuatan Yehezkiel melawan bangsa-bangsa lain ini, kita mungkin ingin tahu apakah dia setia kepada bangsanya sendiri secara membabi buta ya. Tetapi Yehezkiel hanya berbicara ketika Allah memberinya pesan. Selain itu Tuhan Allah memberitahukan penghukuman atas umat Allah yang berdosa sama seperti penghukuman atas musuh-musuh Allah. Tetapi jika Babel adalah musuh Allah, mengapa ia tidak disebutkan dalam penghukumannya yang diberitakan Yehezkiel? Mungkin karena satu, Allah ingin mendorong semangat kerjasama di antara orang-orang buangan dengan Babel untuk memelihara umatnya. Tuhan punya rencana, makanya Babel itu tidak termasuk di sini ya. Tapi Tuhan masih mau menggenapi rencananya atas orang-orang buangan, orang-orang pilihan Tuhan yang ada di Babel. Ya, dan di sini dikatakan ya Tuhan itu masih punya rencana atas Babel, saudara. Allah ingin mendorong semangat orang-orang buangan dengan Babel untuk melihat umatnya. Yang kedua, Allah masih memakai Babel untuk memurnikan umatnya. Ya, makanya Babel belum dimurkai karena Tuhan masih memakai Babel untuk memurnikan umat Tuhan. Makanya Babel tidak disebutkan di sini. Allah ingin memakai Daniel, salah seorang pejabat yang berkuasa di Babel, untuk menarik orang-orang Babel kepadanya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk orang Babel itu bertobat, saudara. Sehingga mereka itu boleh melihat ya tentang bagaimana Tuhan itu memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Makanya diberikan kesempatan untuk Babel agar mereka boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini terus mencari Tuhan. Mari kita hari-hari ini terus
memandang kepada Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya yang pegang kendali atas hidup kita. Bahkan kita tidak berkuasa atas hidup kita sendiri. Ya, atas mati kita pun kita tidak berkuasa. Apa yang bisa kita lakukan selama kita hidup? Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari rencana dan kehendak atas hidup kita. Tinggalkan semua yang tidak berkenan, biar kita mau berbalik dan kembali kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kami datang mempersembahkan hidup kami. Hanya ini Tuhan, persembahan yang menyenangkan Engkau. Pertobatan, hidup yang kudus yang kami berikan bagi-Mu. Jiwa yang hancur, hati yang hancur, kami rindu perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Biarlah pertobatan kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, dan bawa kami untuk selalu hidup di dalam perkenanan-Mu dan jalan-jalan-Mu. Kami tidak ingin menjadi bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Kami tidak ingin membuat hati-Mu bersedih, hancur karena sikap kami. Kami mau taat pada hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami mau memulai itu dari keluarga rumah tangga kami. Suami, istri, anak-anak hidup rukun bersama, taat pada firman dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Suami menjadi imam yang baik, istri menjadi penolong, anak-anak tunduk pada firman Tuhan. Sehingga diberkatilah Tuhan pekerjaan para suami istri, diberkati anak-anak yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan memberkati masa depan mereka, bahkan jodoh mereka, bahkan keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami, semuanya dalam perlindungan kasih Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah anugerah-Mu senantiasa melimpah atas hidup keluarga besar kami. Bagi para single parent juga Tuhan menjagai, bahkan di masa tua mereka ada damai sejahtera sukacita. Bahkan kami menyerahkan seluruh anggota keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit, di rumah sakit ataupun di tempat tidur di rumah. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Bagi setiap mereka yang malam hari ini mendengarkan mesbah doa dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ampuni salah dan dosa kami. Kalau sakit ini datang karena kesalahan kami, kalau datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Namun kalau ini seizin Tuhan dan kami harus menjalaninya, Tuhan berikan kami hati yang kuat. Karena Engkau tahu seberapa besar kekuatan kami, dan Engkau tidak pernah mencobai kami melampaui kekuatan kami. Ketika kami melewatinya, Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya Tuhan. Sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Terutama kesembuhan di jiwa kami, supaya tidak kami bersungut-sungut, bahkan tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, bahkan kematian adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa, baik itu yang sudah masuk lewat WA, telepon, SMS, dan semua mereka yang mendengarkan dan mengikuti mesbah doa malam ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban dengan hutang, persoalan hutang piutang, Tuhan turut bekerja, ampuni segala dosa dan keteledoran kami dalam menggunakan uang. Kami mau Tuhan untuk bertanggung jawab, dan Tuhan berikan jalan keluar. Kami mau bertobat juga Bapa.
Mereka yang bergumul dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, narkoba, perjudian, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Ikatan perselingkuhan, homoseksual, ikatan-ikatan Tuhan, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu di mana saja mereka yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi kekuatan kami manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dicobai. Itu yang kami percaya. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan, bahkan mereka yang menginginkan punya keturunan. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Keturunan ilahi yang Kau berikan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai dalam mereka memegang bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat marifat yang datang daripada Engkau, untuk mereka boleh sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat. Tuhan turut bekerja, perlindungan-Mu sempurna, dijauhkan dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan. Bahkan kami serahkan Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Kami ikat roh-roh kekerasan, pertikaian, terorisme, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. NKRI tetap ada dalam satu kesatuan karena Tuhanlah yang menjaga bangsa ini. Dan ada anak-anak-Mu yang terus setia berdoa bagi bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi bagi Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan. Engkaulah yang mengikatnya Bapa, tidak ada satu pun yang bisa memecah belah dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan, tolong Bapa, jamah bangsa kami ini, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan, bahkan seluruh para tim medis juga yang ada, yang bekerja di atas bangsa ini, yang menghadapi virus corona COVID-19, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan corona. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Engkau memberikan kami kesempatan hidup karena tugas kami belum selesai. Berikan kami kekuatan untuk hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Namun berikan juga kami ketaatan untuk menjalani semua sesuai aturan pemerintah. Tuhan memberkati tim medis, para suster perawat. Biarlah Tuhan mereka juga boleh bekerja dengan semangat. Berkati bangsa-bangsa dari seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan massal terjadi. Demikian juga atas Indonesia. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap persoalan masalah yang kami hadapi, kami tahu ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Bahkan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, semua namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus berdoa. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.